Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, renungan malam hadir di tengah-tengah Jemaat Joyful tanggal 23 Oktober, hari Jumat. Renungan malam hari ini adalah dengan judul Tangan Tuhan yang Menopang. Sekali lagi dengan judul Tangan Tuhan yang Menopang, dalam Yosua 1 sampai dengan 5. Tetapi saya mengambil di ayat yang kelima. Yosua 1 ayat yang kelima. Demikian bunyinya: seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Tuhan berbicara lewat hambanya Yosua yang berkata, tidak akan seorang pun akan bertahan menghadapi engkau Yosua seumur hidupmu, seperti Tuhan menyertai Musa. Demikianlah Tuhan menyertai Yosua, dan Tuhan tidak akan membiarkan Yosua dan tidak akan meninggalkan Yosua. Nah, apa yang diaplikasikan ke dalam kehidupan kita dalam perikop ayat ini, dalam Yosua 1 ayat 5. Tetapi kita lihat dulu sejarahnya ya. Setelah kematian Musa, Yosua lah yang ditunjuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Secara fisik dan mental mungkin Yosua belum tentu siap, karena kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan selalu berkata kepada Yosua, agar kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu di dalam ayat 6, 7, dan 9. Tuhan terus mengatakan hal itu berulang-ulang kepada Yosua. Tetapi bagaimana Tuhan memberi jaminan kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Yosua sama seperti Tuhan menyertai Musa. Kemanapun Yosua pergi dan apapun yang Yosua lakukan akan diperbuat berhasil. Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita. Jadi, segala sesuatu dalam kehidupan kita, kalau kita mempunyai rencana, rancangan atau apapun dalam hidup, kita harus melibatkan Tuhan dari segalanya. Karena ada sesuatu yang kita hadapi, ada sesuatu yang kita harus andalkan. Tidak selamanya kita melakukan tanpa Tuhan tidak akan berhasil. Nah, ada pertanyaan. Apakah saat ini juga kita merasakan hal yang sama? Saat kita harus menghadapi sesuatu yang besar, atau mungkin kita dipercayakan sesuatu yang besar dalam hal pekerjaan, sekolah, atau dalam hidup bermasyarakat. Ya, mungkin secara fisik dan mental mungkin kita belum tentu siap. Jadi masih lemah terlebih dahulu sebelum menghadapi semuanya. Mungkin kita mau mundur, itu terlalu sulit. Ya, ingatlah bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu mundur, kita tidak perlu kecut, tidak perlu tawar hati. Tuhan akan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan atau lakukan, asalkan kita tetap berada dalam rel kebenaran. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Kita tetap bersandar kepada Tuhan dan mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Jadi seperti halnya dengan Yosua dan bangsa Israel pada saat mereka tetap taat kepada Tuhan, Tuhan membuat berhasil. Bagaimana Tuhan menyertai mereka sehingga mereka bisa mengalahkan orang-orang yang
orang-orang Yeriko yang begitu kuat. Ya mungkin secara logika, yang secara pikiran ini, kita tidak mungkin saat itu Yosua berkata, tidak mungkin saya menghadapi bangsa tembok orang-orang Yeriko yang begitu kuat dan besar. Tetapi pada saat mereka tidak taat kepada Tuhan, pastilah mereka menyimpang dari kebenaran. Yang mereka dapatlah adalah kekalahan melawan bangsa Ai yang tidak begitu kuat seperti orang-orang Yeriko. Tetapi itulah konsekuensi yang harus diterima. Jadi kita harus mempunyai iman yang lebih kuat. Kita harus menjadi iman yang benar-benar Tuhan yang kita harus andalkan. Jadi Tuhan selalu menepati janjinya untuk menyertai kita. Tetapi terkadang kitalah yang mengingkari janji. Kita mungkin sering menyimpang dari kebenaran. Tetapi firman Tuhan pada saat ini dapat membuat kita sadar bahwa kita tetap berada dalam kebenaran. Maka apapun yang kita perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Ya, betapa tidak, Tuhan itu baik, Tuhan itu benar-benar. Karena di dalam Mazmur 23, bagaimana Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia akan membaringkan di rumput yang hijau, bahkan gadanya yang menopang hidup. Itulah yang menghibur. Saat ini kita menghadapi situasi yang tidak banyak kekacauan, apalagi dengan kondisi pandemi yang sudah terus berjalan. Kekhawatiran demi kekhawatiran timbul. Apakah kita kecut? Apakah kita takut? Seperti bangsa Israel melihat orang-orang Yeriko yang begitu kuat. Tetapi Tuhan berkata di dalam Yosua 1 ayat 5 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Malam hari ini, janganlah kita tawar hati. Malam ini kita dikuatkan kembali bahwa Tuhan yang menopang dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan selalu menghibur karena kita tahu gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur dan memberikan kekuatan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran boleh datang, tetapi janganlah kita dikuasai dengan kekhawatiran. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bahkan Ia membaringkan di rumput yang hijau dan Ia menghibur ketika kita mengalami kelemahan, menghibur dalam kesusahan. Mari kita percaya tangan Tuhan yang menopang saat ini, malam hari ini. Mari kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita, dalam segala halangan, dalam segala rintangan. Tangan Tuhan yang menopang kita hari ini, sekarang, dan selama-lamanya. Selagi kita masih hidup, andalkan Tuhan dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, kalau malam hari ini kembali kami diingatkan bahwa dalam hidup ini dan situasi yang seperti ini yang tidak menentu, bahkan kami mengalami pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang menakutkan, yang bikin kami menjadi tawar hati, bahkan kehidupan perekonomian kami mengalami seperti hal yang tidak kami inginkan. Tetapi kami lewat peristiwa yang kami hadapi saat ini, Engkau mengingatkan kembali bahwa tangan Tuhan yang menopang dalam
hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami mau selalu melekat dalam Engkau, karena kami percaya ketika Yosua mendapatkan tugas memimpin bangsa Israel, dia tidak kecut hati, dia tidak tawar hati, karena dia ingat tangan Tuhan yang menopang. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu menopang dalam kehidupan kami semua, khususnya jemaat GBI Joyful pada saat ini. Kami berdoa untuk tim pengembalaan, jemaat, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu saat malam hari ini. Kami berserah, Tuhan yang memberikan pertolongan, karena kami tahu ketika kami mengangkat tangan di hadapan disitulah tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memegang dan menghalau rintangan masalah apapun. Kami hanya berserah. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat dan setia pada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap semangat, kita punya pengharapan, kita tetap pegang teguh, karena kita percaya tangan Tuhanlah yang menopang dalam kehidupan kita pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Tuhan memberkati.